Berbeda dari istri sah Wardatina Mawa yang berbahagia bisa umroh sekaligus liburan ke Turki bersama sang buah hati Adnan, Inara Rusli justru tengah nelangsa lantaran sulit bertemu dengan anak-anaknya yang kini diasuh Virgon. Tak kuasa menahan kerinduan mendalam, Inara memilih mendatangi Komisi Nasional Pelindungan Anak untuk mengadukan kesulitannya bertemu dengan ketiga buah hatinya. Lantas benarkah Inara melaporkan Virgon atas pelarangan hak asuh anak secara paksa? Untuk keperluan ini anak-anak, karena udah lama nggak ketemu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mungkin nanti bisa disampaikan sama Bapak Agus. Kami menerima kedatangan dari Ibu IR dengan maksud untuk diskusi, sekaligus juga melaporkan kejadian yang dialami, terutama tentang bahwa anak yang diasuhnya diambil secara paksa tanpa setujuan dari beliau oleh ayah anaknya. Tentu kami tidak bisa membiarkan siapapun, bahkan ayah kandungnya, dengan secara paksa untuk mengambil anak tanpa sepersetujuan dari ibunya yang memiliki hak asuh anak. Sejak pernikahan sirinya dengan Insanul terbongkar hingga dilaporkan Mawa ke polisi, Virgon memang membawa anak-anak untuk tinggal bersamanya, dan sejak saat itu, mantan suaminya seolah dengan sengaja memutus jalinan komunikasi dan melarang dirinya bertemu dengan anak-anak. Lantas, apa kata Virgon terkait dirinya dilaporkan oleh Inara ke Komnas Perlindungan Anak? Waktu anak-anak diambil Virgon, apakah Kak Inara mengetahui? Enggak, iya Waktu anak-anak masih. Mohon doanya aja, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat terus. Lucu banget motornya emang pulang kampung kemarin. Persiapannya seperti apa sih Bang kemarin ngobrolin? Jika Virgon memilih bungkam, Eva Manurung mantan ibu mertua Inara justru buka suara terkait laporan mantan menantunya itu. Menurut Eva, ketiga cucunya lebih bahagia hidup di bawah pengasuhan ayahnya. Jika Inara tengah berjuang mendapatkan anak-anaknya kembali, Insanul yang kini justru tengah mengemis maaf dari Mawa. Bahkan demi mendapatkan maaf dari istrinya, Insanul kembali memposting kebersamaannya dengan Mawa di akun media sosial miliknya. Sayangnya, upaya Insanul agar Mawa mau memaafkannya seolah sia-sia. Hati Mawa yang sudah terlanjur sakit memilih untuk tetap berpisah dengan laki-laki yang sudah memberikannya satu orang anak. Jika Mawa menolak rujuk, akankah Insanul akan memilih meresmikan pernikahannya dengan Inara? Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Sembari saya menjalani seluruh proses hukum dan konsekuensi hidup ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya di dunia dan akhirat. Nanti ditunggu aja kabar selanjutnya ya. Mohon doanya aja. Selebgram Karinovila alias Awkarin tak bisa menahan air mata kesedihan saat akhirnya bisa nyekar ke makam sahabatnya Lula Lava di TPU Rawatrate, Cakung, Jakarta Timur. Awkarin baru sekarang bisa bertemu dengan Lula sahabatnya yang sudah di alam baka karena baru pulang dari Melbourne, Australia. Awkarin nyekar ke makam Lula bersama circle gengnya, full tim, tepat di hari ke-10 kematian Lula dan menjelang malam nisfu Sya'ban, serta disambut dengan indahnya kilau pelangi yang menghiasi atas langit Cakung. Buat keluarga seperti apa? Mohon maaf ya Mbak, kalau nggak ada konsernya. Tak hanya berdoa bersama, Awkarin juga membawakan sunflower, bunga kesukaan mendiang Lula, yang membuat makam Lula selalu cantik dan wangi, bertabur bunga kembang taman.
Rasa kehilangan yang teramat mendalam atas kepergian sang kekasih mendiang Lula Lava sungguh tak terelakkan. Apalagi yang mengejutkan, Reza Arab ternyata punya rencana besar untuk membahagiakan Lula, yakni dengan meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Diketahui Arab telah melamar Lula pada 13 November 2025 lalu. Dan tanggal 1 Februari kemarin, seharusnya menjadi hari pernikahan Arab dan Lula resmi menjadi suami istri. Namun takdir berkata lain. Kebahagiaan yang tengah dirajut itu harus terhenti secara mendadak. Lula berpulang pada 23 Januari 2026. Kini sudah saatnya Arab bangkit dari rasa duka. Lula sudah tenang, sementara saat ini cita-citanya menanti untuk diwujudkan. Sebelum itu Arab berusaha keluar dari jebakan rasa duka dan kesedihan yang berlarut. Impian Lula itu ke gue, pengen ngeliat gue lebih maju lagi, lebih gila lagi. So buat gue, there's no time for sadness, nggak ada waktu buat sedih-sedihan. Menjadi single father dan disibukkan dengan pekerjaan tak lantas membuat Na Dae-hoon melupakan ketiga anaknya. Buktinya Dae-hoon tetap punya waktu untuk membuat anak-anak tersenyum. Kemarin Dae-hoon secara khusus menggelar pesta untuk merayakan ulang tahun Na Eun-ho. Anak kedua Dae-hoon dan Jule ini kemarin genap berusia 3 tahun. Dae-hoon membagikan potret momen pesta ultah putra keduanya, bertema animasi Paw Patrol, lengkap balon warna-warni serta kue ultah spesial. Si bocah kelihatan sangat bahagia meski ibundanya tak terlihat ada di sana. Bahagia Na Eun-ho kian lengkap kalau mendapat banyak kado dan hadiah. Jule menepi atau sembunyi saat Dae-hoon gelar hajatan putranya. Temani Safri ke Malaysia dijalani, temani Yuka hangout nurut aja, bahkan liburan ke Bali dengan Jeffrey Nicole juga berlipat-lipat semangatnya. Tapi mampir tengokin anak yang lagi ultah, Jule ogah. Mungkin pasti ada sesuatu di balik keputusan Jule mangkir hadiri ultah Eun-ho. Soalnya hal ini juga terjadi ketika 22 Januari lalu putra sulungnya Na Jun-ho. Jule tidak datang ke pesta ultah, tetapi lewat akun medsosnya, ia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Na Eun-ho, sekaligus membagikan momen-momen indah saat kelahiran si bocah. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.